Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Mona memberi gelangnya ke kakeknya lagi. Mona berkata, "Kakek, berjanjilah untuk gak memberikannya kepada orang lain." Dalam hati, entah siapa, harusnya si Monan ikat ke kakek agar orang lain gak mengambilnya. Lalu Mona masuk ke kamarnya, masih sama seperti sebelumnya. Lalu tiba-tiba seseorang berkata, "Apa Xiaonan udah kembali?" Ibu, Xiaonan, kau sungguh seperti anak kecil." Ibunya berkata, "Kudengar Bibitan bilang kau sering mengambil cuti dan juga punya pacar. Kudengar kau putus dengan Lin Yutong. Pacar kecilmu terlihat baik bukan?" Mona berkata, "Ibu, aku jarang kembali. Apa ibu gak bisa mengatakan sesuatu yang lain?" Ibunya berkata, "Aku ngantuk. Tidur dulu. Kau bisa memilih gadis lamamu." Mona berkata, "Kalau begitu, beristirahatlah dengan baik." Lalu Mona pergi ke sekolah menengah Hintang 1. Loh, Monan? Ada yang memanggil Monan. Ada dua wanita yang menghampirinya. Monan berkata, "Suchuan, Li Chaiwe." Wanita yang berambut hitam berkata, "Kalau kau punya hati nurani, kamu gak akan melupakan kami, siswa sekolah menengah pertama." Wanita yang di kanan berkata, "Aku gak menyangka akan bertemu kamu di sini. Kamu harus datang ke pertemuan teman sekelas malam ini. Kali ini pasti." Dalam hati Monan, sangat jarang bertemu teman sekelas lama. "Jadi ayo pergi kali ini." Si rambut hitam berkata, "Beritahu aku nomor teleponmu. Aku akan mengirimkan lokasi spesifiknya." Lalu ada yang menghampiri Monan. Kakak bau, udah lama aku gak melihatmu. Kau jadi tampan." "Hei," Monan berkata, "menggunakan kakakmu sebagai tameng lagi." "Baiklah, ayo pergi." "Hah? Waduh." Tertikung. Lalu Monan pergi ke alamat yang dikirim. Alamatnya tertulis di sini. Lalu Monan masuk. Saat di dalam, beberapa wanita menghampirinya. Satu yang memeluk Monan berkata, "Monan, kau jadi sangat tampan." Yang rambut hitam di tengah berkata, "Monan, kau yang terakhir datang ke sini." Monan berkata, "Benarkah?" Wanita dengan rambut belah tengah itu berkata, "Chin Xiao lah yang telah mengatur semua ini. Dia juga mengundang teman dia. Mereka adalah sisanya teman sekelas lama kita. Kau mungkin kenal mereka semua." Oh, lalu tiba-tiba dari belakang, "Monan, itu adalah kakak dan sepupu Monan." Kakaknya berkata, "Monan, apa yang kau lakukan di sini?" Monan membalas, "Kenapa? Aku lulus dari sekolah dengan orang-orang ini. Kami punya reuni di sini. Normal kan aku di sini?" "Benarkah? Karena kamu teman sekelas Tuan Chin, perkenalkan kami pada dia nanti." Oh gitu. Ini nggak seperti aku memintamu untuk gelang bodohmu itu. Perkenalkan aja kami. Kamu nggak akan mengatakan tidak kan? Achon berkata, "Kalau kau ingin berteman dengan orang seperti Tuan Chin, kau harus mengandalkan kekuatanmu sendiri. Jika tidak, setelah perkenalan, kamu hanya akan jadi tamu biasa. Dan ketika pesta udah berakhir, orang-orang tidak akan mengenalmu lagi." Dalam hati Monan, aku gak menyangka mereka berdua bahkan memeras ke reuni kami. Sepertinya Tua Muda Chin memiliki karisma yang serius. Lalu 1 jam lewat. Orang yang di kiri berkata, "Kenapa Tua Muda Chin masih belum ada di sini?" Si botak berkata, "Aku bahkan gak makan untuk pertemuan kali ini." Yang kanan juga menambahkan, "Iya, aku juga belum makan." Nah itu, Tua Muda Chin akhirnya datang. "Kalian datang terlalu awal, teman lamaku." Orang yang di kanan berkata, "Akhirnya kau datang. Kalau kamu tidak muncul, kami akan pingsan kelaparan." Si botak berkata, "Kami udah lama menunggumu selama 2 jam. Hanya Cecilia yang memiliki nomormu, tapi dia gak mau mengganggumu." Cecilia berkata, "Ayolah, tolong jangan membuat Tua Muda Chin kesulitan. Dia telat karena memiliki sesuatu untuk dilakukan. Bagaimana dengan ini? Kalau kalian kecewa, aku akan minum 3 kali di tempat ini." Oh, jadi begitu. Tua Muda Chin berkata, "Jangan berdiri aja, ambil tempat dudukmu. Pelayan, beri makanannya. Aku telat karena aku ada sesuatu yang harus aku lakukan. Tapi aku udah memesan ruang KTV untuk malam hari. Jadi ayo nikmati." Seseorang merespon, "Tuan Muda Chin, kau yang terbaik." Orang yang di kanan berkata, "Tuan Muda Chin, aku dengar kau mendapatkan Porsche lainnya lagi." Tuan Muda Chin menjawab, "Iya, tapi itu bukan hal besar. Mobil cuma alat transportasi. Ada pertunjukan mobil di Fengning di bulan depan. Dan ini diadakan oleh orang besar di Fengning Shenzhen. Dan ini adalah acara yang besar. Aku berencana untuk mendapatkan Lamborghini lain untuk pertunjukan." Achon berkata kepada Monan, "Hei,
berhenti malas dan perkenalkan dia pada kami. Monan berkata, jangan khawatir, dia akan datang kemari sendiri. Dalam hati Tuan Muda Chin, bukankah itu Monan? Ayo bersenang-senang sedikit denganmu demi hari lama. Yo, bukankah itu Monan? Lama gak bertemu. Tuan Chin melanjutkan, aku diberitahu kalau kau pergi ke Jiangsu untuk belajar. Gimana? Orang yang di kanan berkata, itu adalah ibu kota provinsi Jiangnan. Sepertinya dari penampilannya, dia terlihat seperti makhluk rendahan. Dia mungkin ingin nongkrong dengan Tuan Chin. Tidak, terima kasih, aku baik-baik aja. Orang yang baju putih berkata, Monan terlalu sombong. Orang yang di kiri berkata, setelah semua tahun itu, mereka berdua masih gak akrab. Kakaknya berkata, Tuan Chin, aku sepupu Monan, Moru. Terima kasih udah menjaga Monan di masa lalu. Acuan berkata, Tuan Chin, aku udah dengar banyak tentangmu. Aku Mo Chuan, manajer umum industri Chaofan. Aku juga sepupu Monan. Jadi, apa kalian kesini untuk bicara mewakili dia? Kakaknya berkata, kenapa juga kami bicara untuk dia? Acuan berkata, Tuan Chin, apa ada perselisihan antara kamu dan Monan? Tuan Chin menjelaskan, apa sepupumu gak memberitahumu? Dia adalah orang yang paling aku benci. Dulu, dia memiliki banyak masalah denganku. Dan tentu saja, aku memiliki banyak masalah untuk membuat seseorang menghajar dia. Apa? Monan, minta maaf pada Tuan Chin. Moru memegang sebuah gelas wine dan berkata, Tuan Chin, demi sepupuku yang gak berharga, aku minta maaf untukmu. Sebenarnya, dia dan aku tidak dalam hubungan yang baik. Aku datang ke sini hanya untuk menemuimu, Tuan Chin. Hei Monan, apa yang kau tunggu? Cepat datang ke sini dan minta maaf. Monan berkata, dia nggak pantas mendapatkan permintaan maaf dariku. Kakaknya melanjutkan, Monan, apa-apa dengan perilakumu? Kau menyinggung Tuan Chin. Bukankah seharusnya kau minta maaf? Kau harus menghormati Tuan Chin. Lalu gelasnya dipukul oleh Monan. Monan berkata, kamulah yang pertama berani memaksaku. Kalau margamu nggak sama denganku, kau udah mati sekarang. Monan, beraninya kau berteriak padanya. Wanita berambut hitam ini berkata, baiklah, kalian tenanglah. Kita di sini untuk menikmati reuni. Tuan Muda Chin, bukankah kau bilang ini waktunya untuk pesta? Aku lapar. Wanita yang di kanan berkata, dia benar. Tuan Muda Chin, ayo tutup masalah ini. Aku dengar kau mengundang seorang bintang. Apa itu benar? Mereka semua sekarang berada di Hotel Ocean Dragon City. Seseorang berkata, apa? Yang Chingse sebenarnya pacarmu? Orang yang di kiri berkata, yang Chingse? Apa dia yang Chingse yang sama dengan Sensti terbesar di industri musik? Apa tuh Sensti? Gue gak tahu. Si botak berkata, kau hebat sekali Tuan Muda Chin, memenangkan hati idol paling terkenal. Tuan Muda Chin berkata, faktanya yang Chingse udah ada di Yintang. Aku meminta dia untuk datang malam ini dan dia setuju. Tapi sayang sekali, agen dia sangat menjengkelkan dan mengatakan bahwa yang Chingse tidak dalam keadaan baik. Jika tidak, dia pasti akan datang. Orang yang di kiri berkata, sayang sekali. Aku akan senang mendengar dia bernyanyi dan berfoto dengannya. Si botak berkata, iya Tuan Chin, tolong perkenalkan kami dengan yang Chingse kalau Anda sempat. Lalu tiba-tiba HP Monan berbunyi. Dia ditelepon. Monan berkata, kamu udah sampai. Kalau begitu, datanglah ke lantai 3 hotel. Kamu akan menemuiku di sini. Tuan Muda Chin masih ngibul. Aku akan membiarkan dia bernyanyi untuk kalian jika dia datang malam ini. Tapi jika tidak, ya nggak apa-apa. Jika Yang Chingse memiliki konser, aku pasti akan mengundang kalian semua duduk di kursi VIP. Cecilia berkata, iya, kamu terlalu luar biasa Tuan. Ayo kita bersulang untuk Tuan Muda Chin. Si botak berkata, iya bersulang untuk Tuan Muda Chin. Betah ya mereka ya kayak gitu ya. Gue sih enak dengernya. Tuan Muda Chin berkata, Monan, apa kamu nggak belajar di Jiangsu? Apa kamu bertemu dengan Yang Chingse? Apa kau mau aku memperkenalkanmu dengan Yang Chingse? Pada akhirnya, aku itu sangat dermawan dan tidak memegang dendam. Tuan Muda Chin melanjutkan, ngomong-ngomong, kamu bahkan gak punya pacar. Jadi kenapa kamu gak pergi ke KTV denganku dan mencari perempuan malam ini? Tiba-tiba, semuanya lihat, bukankah itu Yang Chingse? Dia benar-benar datang. Ya Tuhan, itu Yang Chingse. Itu benar-benar Yang Chingse. Wah, aku gila. Si rambut hitam bertanya, Tuan Muda Chin, kau benar-benar mengundang Yang Chingse ke pesta? Dalam hati Tuan Muda Chin, apa? Bukankah kau bilang kau sibuk? Tuan Chin, apa kau tidak akan bertemu dengan pacarmu? Tuan Muda Chin berkata, karena dia di sini, mungkin dia akan bernyanyi sebentar. Si botak berkata, hidup Tuan Muda Chin. Tuan Muda Chin menghampirinya dan berkata, Chingse, aku senang kau datang ke pesta ini. Tapi Chingse mengabaikannya dan langsung pergi ke arah Monan. Oh, di sana. Kau bersembunyi di pojokan. Apa kau sengaja menghindariku? Monan membalas, tidak, aku tidak tahu kalau kau ada di kota ini. Apa yang terjadi? Kenapa dia pergi ke Monan? Acuan berkata, Tuan artis, bukankah kamu di sini untuk menemui Tuan Chin? Tuan Chin? Siapa itu? Moru berkata, lihat di sana, Tuan Muda Chin. Enggak, aku datang ke sini untuk menemui Monan. Dalam hati Moru, bagaimana bisa Monan mengenal Yang Chingse? Lalu ada dua orang nih di pojok kanan. Yang paling kanan berkata, bukankah Tuan Muda Chin barusan bilang kalau Yang Chingse adalah pacarnya? Kenapa Yang Chingse bilang kalau dia nggak mengenalnya? Temannya berkata, diam bro. Dalam hati Tuan Muda Chin, kau cuma penyanyi, beraninya bilang gak kenal aku, Tuan muda dari Chin Yintang. Dan Monan itu, bagaimana bisa dia mengenal Yang Chingse? Karena malu dia langsung keluar. Tunggu aja kamu, aku tidak akan melupakan hari ini. Cecilia memanggil, Tuan Muda Chin, Tuan Muda Chin.
Dalam hati Moru, ini adalah kesempatan sempurna untuk mendekati tua muda Chin. Tidak mungkin aku akan melepaskannya. Lalu Achuan menghampirinya. Salam Nona Yan, aku adalah Mo Chuan. Nama Inggrisku Ace. Itulah. Aku kakak Monan. Lalu Monan hanya diam. Karena Monan diam, yang Chingse juga diam. Dalam hati Achuan, apa? Aku orang yang berkualifikasi ini dan sangat tampan. Kenapa dia nggak menyapa aku balik? Aku nggak berpikir ada banyak orang sepertiku di sini. Oh, itu pasti karena kerumunan di sini. Takut akan menyebarkan rumor. Achuan berkata, Nona Yan, aku memiliki banyak hal yang harus aku lakukan. Aku akan meninggalkan kartu namaku di sini. Kita bisa bicara nanti. Chingse bertanya, Monan, apa dia kakak kandungmu? Dan dia kelihatannya juga sangat kuat. Kuat dalam arti status. Monan membalas, enggak, dia hanya sepupuku. Ingatlah untuk tidak bersama dengan orang sepertinya di masa depan. Ya, aku tahu. Lalu si rambut hitam menghampiri Chingse dan berkata, Nona Yang Chingse, aku adalah fan besarmu. Bisakah aku mengambil foto denganmu? Monan berkata, mereka teman SMP ku. Apa kamu gak keberatan berfoto bersama mereka? Chingse merespon, kalau itu temanmu, maka tentu saja. Mereka berdua pun berfoto. Si rambut hitam berkata, terima kasih banyak. Chingse membalas, itu bukan hal besar. Gak perlu terlalu sopan. Si cewek belah tengah berkata, Monan, kamu luar biasa. Bagaimana kamu bisa mengenal Yang Chingse? Monan menjawab, dia dan aku berada di sekolah yang sama. Lalu ada wanita yang menghampirinya. Dia berkata, Monan, bisakah kita bertukar nomor HP? Monan berkata, iya bisa. Monan, aku juga. Hei, satu-satu, jangan rusuh. Ngarep itu kalian ya, ngaku. Lalu Chingse mulai bercerita. Akhir-akhir ini, aku sedang bermasalah dengan jari-jariku ketika memainkan musik tradisional Cina. Terutama karena kelelahan di jariku. Monan bertanya, berapa jari yang terluka? Chingse menjawab, semuanya sakit seketika aku memainkan kuceng. Dan ini yang memaksaku berhenti berlatih kemarin malam. Monan berkata, ayo, aku akan pergi ke ruang hotel bersamamu dan merawatmu. Loh. Dalam hati Chingse, kembali ke ruang hotel. Mungkinkah kau ingin lebih denganku? Chingse berkata, baiklah kalau begitu. Saat di jalan, tiba-tiba ada segerombolan orang yang menghalang mereka. Seseorang bertanya, hei, apa bajingan itu Monan? Iya, kakak Mue, itu dia. Kamu orang yang menyinggung Tuan Chin. Kau punya keberanian. Katakan padaku, tangan atau kaki, mana yang ingin kau patahkan? Hei. Dia cantik. Orang yang tadi berkata, hei, apa yang kau lihat? Apa kamu gak pernah melihat perempuan? Fokus dalam pekerjaanmu. Hei perempuan, pergilah. Aku tidak memukul perempuan. Dan juga, ini gak ada hubungannya denganmu. Monan berkata, aku bisa melepaskanmu. Katakan padaku, siapa bosmu? Dia berkata, oh iya? Apa kau tahu dia? Dia dikenal sebagai si botak Ci. Aku gak tahu dia. Tapi aku kenal orang bernama Wu Sixi. Yang rambut mohok ke belakang berkata, Wu Sixi, kedengaran familiar. Bos, apa kau kenal dia? Goblok, dia adalah bos besar kota Tawei, Master Sixi. Orang yang tengah berkata, Master Sixi. Yang kanan berkata, bocah ini kenal Master Sixi. Lalu Monan menelponnya, halo Mastermu, apa yang bisa gue bantu untukmu? Dalam hati orang ini, itu benar-benar Master Sixi. Monan berkata, beberapa preman mengelilingiku. Aku bersama temanku di Yintang. Mereka bilang, orang-orang si botak Ci. Orang yang ditelepon berkata, Master Monan, aku bersumpah, aku tidak tahu apapun tentang ini. Sialan, hei, bajingan botak itu, panggil dia sekarang. Aku akan memberimu 5 menit untuk menyelesaikan ini. Jangan pikir kau bisa membodohiku dengan telepon acak itu. Kau bilang 5 menit. Oke, aku akan menunggu 5 menit untukmu. 4 menit kemudian, seperti yang kuduga, itu cuma gertakan. Kau hebat bocah. Tapi tiba-tiba orang itu ditelepon. Dia mengangkatnya dan berkata, bos, aku tidak melakukan apapun. Enggak bos, aku tidak berani. Iya, aku akan melakukan seperti yang kau katakan. Orang itu berkata, Tuan Mo, tolong jangan marah. Ini semua salah paham. Tuan Mo, ini salahku. Tolong maafkan aku. Si rambut pirang berkata, kakak Mue, kenapa kau minta maaf pada bajingan ini? Goblok, kau masih gak paham? Kau bajingan buta. Kakakmu yang berkata, saudaraku, hilangkan dia dari pandanganku. Kakakmu, aku salah. Maafkan aku, kak. Monan berkata, katakan padaku, apa yang diperintahkan Cincau padamu? Kakakmu yang menjawab, dia bilang, patahkan setidaknya 1 tangan dan 1 kaki untuk membuat dia cacat seumur hidup. Kalau begitu, temukan dia dan potong tangan dan kakinya. Baik, setelah itu, mereka berdua pergi ke hotel di mana Chingse menginap. Asisten Chingse berkata, Nona, Tuan Mudanan, kenapa kamu tidak memanggil bodyguardmu untuk melindungimu di situasi seperti itu? Chingse berkata, dengan Monan di sekitarku, tidak akan ada yang terjadi. Asistennya berkata, terima kasih udah melindungi Nona muda. Chingse berkata, baiklah, ada sesuatu yang perlu kubicarakan dengan Monan. Pastikan tidak ada yang mengganggu kami. Lalu mereka masuk.
Dalam hati Jingse, laki-laki dan perempuan sendirian di ruangan yang sama. Apa yang harus kulakukan? Apa aku harus mengatakan sesuatu? Jingse bertanya, "Hei Monan, apa kau ingin minum sesuatu? Sini, duduklah." Dalam hati Jingse, Apa dia ingin aku untuk? Jingse berkata, Monan berkata, "Berikan tanganmu." Oke, masa harus gue peragain juga suaranya? Kalau ini imajinasi lu pada aja deh. Dalam hati Monan, tangan yang lembut. Tiba-tiba Jingse berkata, "Aku benci ini. Apa kamu gak tahu? Aku sangat sensitif. Aku membantumu membersihkan meridian di tanganmu. Apa itu sakit?" "Tidak, ini tidak sakit." Dalam hati Jingse, bagaimana bisa Monan mengetahui semuanya? Aku benci ini. Kakek selalu memuji dia. Dia hampir diakui sebagai menantu. Monan, ini sangat nyaman. Dalam hati si asisten, apa yang mereka lakukan di dalam? Si asisten mulai berimajinasi. Meskipun adik udah berkata nggak ada yang boleh mengganggu, tapi kalau paparazzi sampai tahu tentang ini, nggak peduli. Lalu pintunya dibuka dan dia berkata, "Berhenti!" Hah? Apa yang kalian lakukan? Jingse menjawab, "Monan memijat tanganku. Apa ada yang salah?" Lalu dia langsung keluar. "Maaf mengganggu. Ketika kau memainkan 4 lagu, aku akan memberi kamu sebotol pil. Tapi ini hanya bisa meredakannya sementara. Kalau kamu ingin rajin, kamu harus mengkultivasi pikiranmu." Apa yang harus aku kultivasikan? Dalam hati Jingse, melakukan kultivasi mental. Aku bisa selangkah lebih dekat dengan Monan. Monan berkata, "Biar kupikirkan metode yang cocok untukmu. Dan aku akan memberitahukannya nanti padamu." Jingse merespon, "Oke, tapi jangan membuatku menunggu terlalu lama." Dalam hati Monan, Taiyi Chin-yin memerlukan Yan Ming Li Huo, dan Yang Jingse gak mungkin bisa menerimanya. Tapi Chang Ching Chin Demon mungkin gak cocok untuk judi. Di atas langit yang berbintang, ada musuh yang tak terhitung jumlahnya. Mereka memerintah surga. Ribuan ras datang ke dinasti, dan orang kuat yang tak ada habisnya diizinkan untuk mengirim mereka. Ini waktunya melebarkan sayapku sekali lagi. Lalu malam itu, Monan kembali ke kediaman keluarga Mo. Moru dan Achuan pulang. Moru berkata, "Apa kau tahu kalau kali ini bahkan paman kedua yang merupakan orang terkaya di keluarga juga ikut pulang?" Achuan bertanya, "Apa ini karena tanah itu?" "Ya iyalah." Orang yang di paling kanan berkata, "Keluarga Mo kami udah akan berkembang. Ada bandara baru di samping rumah kita. Entah tanah kita akan disewa atau dijual. Ini hal bagus untuk kita." Pria yang berbaju putih berkata, "Lebih dekat tanah dengan bandara, harganya akan lebih mahal. Dan tanah kita seharga 100 juta yuan." Lalu ada satu orang yang datang dan dia berkata, "Kalian semua punya pandangan sempit. Aku meminta profesional untuk menilai harga tanah ini. Dan setidaknya harganya 500 juta. "Apa? 500 juta? Itu uang yang sangat banyak. Bagaimana kita harus membaginya?" Seorang lagi berkata, "Itu mudah. 100 juta per orang." Orang yang di kiri berkata, 100 juta per orang. Kita punya 6 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan." Ibu yang kanan berkata, "Saudara perempuan udah menikah. Lupakan kelima saudara yang menghilang selama 10 tahun. Tidak perlu membaginya dengan mereka. Saudara kelima tidak ada di sini. Tapi Souchi, Monan, dan Moyu harus mendapat bagian. Ini adalah pembagian antara saudara. Apa hubungannya dengan anak-anak? Hei, tidak bagus untukmu berkata seperti itu." Lalu Monan menghampiri kakeknya. "Kakek, aku kembali." Kakeknya bertanya, "Monan, apa kau lapar? Aku akan pergi ke dapur untuk menghangatkan makananmu." Monan berkata, "Enggak, aku udah makan di luar. Lanjutkan aja makannya." Kakeknya bertanya lagi, "Apa kau punya cukup uang untuk makan di luar?" Monan merespon, Cukup, nggak perlu mengkhawatirkan aku." Kakeknya berkata, "Monan, kau benar-benar baik." Dalam hati Monan, besok ulang tahun kakek, dan ketika kita selesai di sini, aku akan membawa kakek ke kota Changtu bersamaku. Lalu Monan kembali ke kamar. Aku nggak ingin latihan malam ini. Mari nikmati aja udara kampung halamanku." Tiba-tiba berisik, itu ada seseorang. Ada yang berkata, "Udah aku katakan padamu, kalau patua itu tidak akan bangun. Apa yang kau takutkan?" Seorang lagi berkata, "Ibu, aku tahu. Apa kau tahu di mana dia meletakkan sertifikat tanahnya? Kita ambil itu dan cepat pergi. Kalau seseorang menemukan kita akan mati." Ibunya berkata, "Tidak, jangan ucapkan kata mati dari mulutmu. Kita hanya membantu Pak Tua menjaga sertifikat tanahnya. Jadi ini gak akan dibagi secara privat dengan beberapa pamanmu. Tidak untuk mengurangi nilai dari uang di antara mereka." Nah, ketemu. Kerja bagus, serahkan padaku dan ayo pergi dari sini. Tapi tiba-tiba, "Hei, kembalikan itu ke tempatnya." Monan langsung datang. Melihat Monan, mereka berdua kaget. "Monan, apa yang kau lakukan di sini?" Monan berkata, "Bukankah aku yang seharusnya bertanya? Kau bahkan bisa melakukan sesuatu seperti mencuri sertifikat tanah." Si ibunya berkata, "Apa ini sertifikat tanah? Aku hanya mencoba untuk menjaganya. Jadi kalau kakek mati..." "Diam! Ibu!" Lalu Monan mengambil sertifikat tanahnya. "Monan, apa kau mencoba untuk mencuri sertifikat tanah? Jangan paksa aku untuk melakukannya." Lalu kakeknya bangun. "Siapa?" "Monan, besok aku akan membuatmu bayar untuk ini." Dalam hati Monan, keluarga macam apa ini? Karena hari ini adalah ulang tahun kakeknya, semuanya berkumpul. Orang yang di kiri berkata, "Bagaimana caranya? Kita mempersiapkan untuk ulang tahun Pak Tua." Seseorang membalas, "Seluruh anggota keluarga ada di sini semua."
ayo buat ini bersih dan juga bergaya. Adiknya berkata, kakak, ayo duduk di sini. Tiba-tiba ada yang berkata, Monan, kau tidak diizinkan duduk, kau harus makan berdiri. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!